يعني عندهم عمر أفضل من رسول الله وأفضل من القرآن. ما قاله عمر يتبع، ما قاله رسول الله يترك. أعظم عظماء مش عارف يعني الصراحة مش قادر. لا أنت حقك تسأل وحق وواجبنا أن نجيب. من بالضبط. عمر بن الخطاب؟ إني أحب لسيدنا بالضبط. حسيت فيها يمكن سبحان الله حسيتك بمكانه. شوف أنا بقول لك حاجة، فما بعرف هيك يعني عمر بن الخطاب ما بعرف ليش هيك إنه يعني بشكل مستمر إنه خلص فيني أعجبت يعني حتى أنا بعملي إنه في عدل وفي حلال وحرام كثير بشغل. عارضه أم لم يعارضه؟ هو أنا أسألك رأي عمر معارض للنبي ولا موافق للنبي؟ يلا ما يبلع. عمر لم يعارض النبي، وإنما رأى رأيا أفضل، رأى رأيا رآه وهو الأفضل له أن يؤدي. رأى رأيا أفضل من رأي النبي يعني إخواني رأيا أفضل من رأي النبي إخواني. الله أكبر. النبي رأى رأيا أفضل يقول. طيب ليش ما يكون عمر هو النبي؟ إذا عمر أبو الآراء المفضلة، عمر صاحب الآراء. شوفوا إخواني، شوفوا بعد اللف والدوران، اللف والدوران والدوران واللف والدوران، عمر يطلب طلب فينزل الله آيات. أجوت الكعبة، وأبو بكر أفضل من الكعبة، وعمر أفضل من الكعبة، والسابقين الأولين أفضل من الكعبة، وكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أفضل من الكعبة وأعظم حرمة منها. نزل القرآن يأيد رأي مين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel teman-teman. Seperti biasa tetap seruput kopinya, nikmati cemilannya dan selalu jaga kesehatan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa sunnah maupun puasa qadha. Tadi beberapa cuplikan video dari Wahabi, ada sebagian juga klaim dari Syiah, dibuktikan dengan klaim-klaim Wahabi ya, bahwasanya Wahabi ini banyak diantara mereka yang lebih mengutamakan Sayyidina Umar dibanding Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka membawa referensi, membawa dalil-dalil, membawa sejarah atau asbabun nuzulul Quran, yang mana Sayyidina Umar ini beberapa kali teman-teman ya, ucapan beliau, masukan beliau, atau bahkan kritik beliau kepada agama ini atau pada kejadian-kejadian yang menimpa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada istri Rasulullah ini langsung diaminkan oleh Allah, disetujui oleh Allah, dan wahyu ini turun sesuai dengan apa yang dikatakan atau apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar. Bahkan ada juga sebuah statement yang mengatakan andaikan setelah Nabi Muhammad itu ada nabi lagi, tentu Umarlah yang pantas menjadi nabi, ya kan? Seperti itu, umum itu sudah videonya teman-teman ya. Dan yang ini kan tadi mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu lebih utama, lebih afdol dibanding Ka'bah. Nah, statementnya ini banyak mengenai kefanatikan yang dilakukan oleh mereka terhadap beberapa sahabat tertentu ya. Lalu apa hubungan video ini dengan video yang akan kita reaksi hari ini teman-teman? Ada hubungannya, kita cek dulu videonya teman-teman ya. Prasasti Sayyidina Umar bin Khattab yang ditemukan di Saudi Arabia. Ini diklaim adalah peninggalan tulisan-tulisan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Oke. Kayaknya Saudi lebih khusus ke Wahabinya. Sekarang ini lagi kedol-kedolnya FOMO mengenai peninggalan-peninggalan sejarah atau jejak-jejak sejarah keislaman teman-teman ya. Kemarin di Indonesia Pak Syafiq Riza Basalamah FOMO tuh mengenai rumah Nabi, ya kan, replikanya yang sesuai dengan yang ada di makam Nabi ya, terutama replika yang itu. Sedangkan replika-replika yang lain, sedangkan peninggalan-peninggalan sejarah yang lain yang mereka hancurkan, mereka tidak mau memposting itu, mereka tidak mempublish. Kayaknya mereka ingin menghilangkan image jelek
pada Wahabi, yang mana sejarah membuktikan bahwasanya Wahabi ini telah banyak sekali menghancurkan atau menghilangkan peninggalan-peninggalan sejarah Islam sebanyak 95% dan tersisa 5% saja. Nah, biar terlihat bahwasanya mereka adalah penjaga, benar-benar penjaga Makkah dan Madinah, penjaga peradaban Islam, dan klaim sebagai negara tauhid terbaik di dunia ini tidak hilang teman-teman ya. Tapi tidak bisa. Akan tetapi itu tidak bisa. Oke. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan mereka lah penghancur utamanya ya. Kemudian sekarang mereka sok-sokan menunjukkan peninggalan-peninggalan Islam. Dan di sini yang mereka temukan adalah prasastinya Sayyidina Umar. Jadi jika disambungkan dengan video-video kita yang di awal tadi teman-teman ya, agaknya nyambung juga teman-teman ya. Bukannya kami membenci Sayyidina Umar, bukan teman-teman ya. Kami sangat senang, kami sangat mencintai para sahabat ya kan. Dan kami sangat mencintai juga Ahlul Bait. Tidak memilah-milah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan antara sahabat. Terlepas dari sahabat itu terjadi konflik antar mereka, itu kita tidak ikut di ranah mereka teman-teman. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Masing-masing punya tugas dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Begitupun juga dengan para sahabat serta ahli bait teman-teman. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengakui itu semua, menganggap mereka semua adalah manusia-manusia mulia di era awal keislaman. Tidak bisa membedakan kita ya. Tapi di sini kita mengkritik bukan mengkritiki Sayyidina Umarnya, oke? Yang kita kritik di sini adalah tindakan-tindakan Saudi Wahabi yang mencoba mengangkat atau mencoba melakukan FOMO terhadap peninggalan-peninggalan yang mereka anggap perlu saja. Sedangkan yang mereka anggap tidak perlu, yang merugikan kepentingan mereka hilangkan. Nah, ini yang akan kita kritiki, oke? Lalu apakah prasasti ini benar adanya? Apakah benar itu benar-benar peninggalan Sayyidina Umar? Ya, harus dicek dulu teman-teman ya. Ini kalau mau diungkap benar apa tidaknya, seharusnya melibatkan semua negara Islam tuh ya, untuk mengecek peninggalan prasasti ini, tentu dengan uji karbon teman-teman. Apakah peninggalan ini benar-benar prasasti atau peninggalan tulisan di era-era Islam awal atau bagaimana? Kalau cuma satu negara saja yang mengklaim ya, ini kurang valid teman-teman ya. Harus melibatkan semua negara-negara Islam dan mengirim ahli para arkeolognya untuk meneliti hal ini agar tidak ditunggangi oleh kepentingan sentimen madhab di sini. Sebab kalau memang Saudi ini ternyata sengaja ingin mengangkat Sayyidina Umar saja dan ingin menenggelamkan sahabat-sahabat yang lain, peninggalan-peninggalan yang lain. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman ya. Akhirnya para Wahabiyun ini sebagaimana di video awal itu, kefanatikannya kepada Sayyidina Umar itu berlebihan. Mereka melakukan hulu yang mana mereka anti sekali terhadap hulu ini. Ternyata mereka pelaku juga ya. Mereka melarang ta'assub, ternyata mereka pemuja ta'assub juga teman-teman ya. Kalau yang diangkat cuma peninggalan Sayyidina Umar saja, kemudian sahabat yang lain itu ditenggelamkan, berarti mereka bukan penjaga tauhid tapi penjaga Sayyidina Umar, gitu kan teman-teman ya. Mungkin sebagian dari kalian tahu dulu waktu di Trans 7 ketika bulan puasa ada film dokumentasi, film sejarah awal mula berdirinya Islam, tapi judulnya bukan tentang Rasulullah, judulnya adalah Umar, seperti itu teman-teman ya. Itu kan sudah menunjukkan bahwasanya mereka secara umum sebenarnya lebih mengutamakan Sayyidina Umar. Kenapa judul film dari sejarah Islam malah judulnya Sayyidina Umar gitu saja? Mungkin kita cek dulu teman-teman ya. Nah, ini dia cuplikan filmnya teman-teman ya. Film Umar dulu ini 2012 teman-teman. Ini ditayang di televisi teman-teman ya. Ini biasanya bulan puasa nih. Ini cerita tentang sejarah berdirinya Islam. Namun mereka mengangkat Umar ya. Ini karakter Wahabi biasanya ya. Kenapa mereka mengutamakan Sayyidina Umar ya? Selain dari beberapa wahyu yang turun berkenaan dengan pendapatnya Sayyidina Umar, mereka juga berkeyakinan bahwasanya Islam ini kalau nggak ada Sayyidina Umar nggak berkembang teman-teman ya. Karena Sayyidina Umar ini khalifah pertama yang melakukan penaklukan atau penyebaran Islam di luar Saudi Arabia atau lebih luasnya di luar Jazirah Arab teman-teman. Ini waktu kekhalifahan Sayyidina Umar ya, terjadinya memang itu nggak bisa disangkal teman-teman ya. Kan tapi ketika mereka lebih mengutamakan Sayyidina Umar dibanding dengan para sahabat yang lain, nah ini bermasalah teman-teman. Apalagi sampai membandingkan atau lebih mengutamakan Sayyidina Umar dibandingkan Nabi, ini makin fatal dan ini benar-benar bisa merubah akidah. Kita cek apakah benar film Umar ini memang bentukan dari Wahabi atau dari Saudi. Kita cek teman-teman. Ini dia ya.
Serial kolosal sejarah Islam Umar bin Khattab diproduksi di beberapa negara yakni Maroko, Arab Saudi, dan Qatar. Pengambilan gambar utamanya banyak dilakukan di kota-kota bersejarah di Maroko seperti Marrakesh, Tangier, El Jadida, Casablanca, dan Mohammedia. Produksi film ini merupakan proyek kolaborasi antara jaringan televisi MBC Group, Arab Saudi, dan Qatar TV. Ini teman-teman terbukti ya bahwasanya memang film ini diproduksi oleh Wahabi. Kami tidak mempermasalahkan itu ya, cuma kami mengkritik para Wahabi ini yang lebih mengutamakan Sayyidina Umar dibanding yang lain, bahkan Nabi sendiri pun bisa kalah kan gitu ya. Lucu sekali ya. Jadi saran kami lebih berhati-hati dan lebih kritis lagi, karena sekarang ini saya pantau permainan Wahabi ini memang agak halus teman-teman dibanding dari pergerakan mereka di awal-awal ya. Jadi maklum lah dan wajar jika artis atau banyak dari kalangan kaum awam itu terpikat dan terjebak di mata mereka teman-teman, karena penyampaiannya halus dan mereka tidak terang-terangan ya. Kalau yang asli, versi asli ini nanti ustadz-ustadz mereka itu lama-lama ya kayak gini teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman, tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki, mencari cuan, mencari profit yang halal agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, terutama sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.